Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri nanti ada modus, ada median, ada min. Nah, untuk yang pertama yang mau saya bahas itu tentang modus. Ya, tentang modus. Apa sih itu modus? Modus sendiri adalah pengertiannya ya, nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul dari satu data. Nah, untuk modus nanti ada dua, ada modus data tunggal, ada juga modus data berkelompok. Nah, untuk modus data tunggal dulu ya. Untuk modus data tunggal, nanti saya kasih dua contoh. Yang pertama contohnya begini. Untuk modus data tunggal yang pertama, ini tentukan modus dari data nilai ulangan IPA kelas 12 berikut. Misalkan ada 6, ada 7, nilainya ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 7, 7. Nah, di sini kamu disuruh cari modusnya. Modus. Balik lagi ke pengertian modus ya. Pengertian modus itu dia nilai yang paling banyak muncul. Berarti di sini kamu cari nilai yang paling banyak keluar. Di sini nilai yang paling banyak keluar adalah 7. 7-nya itu ada 5. Nah, ini 7. 7 itu 5. Berarti modusnya itu sama dengan 7. Ya, karena angka 7 ada 5 kali keluar, sedangkan angka 8 hanya 2, 6 hanya ada 3. Jadi modusnya 7. Nah, contoh yang kedua, contohnya begini. Tentukan modus dari data berikut. Ini masih sama, ini modus data tunggal. Karena dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nanti bentuknya itu bisa horizon seperti ini, bisa juga dalam bentuk vertikal ke bawah. Ini di sini ya. Tentukan modus dari 6, nilai 6, 7, 8, 9. Nilai 6 ini diperoleh diperoleh 2 orang, di mana nilai 6 frekuensinya 2, 7 frekuensinya 3, 8, 7, 9, 6, 10, 2 frekuensinya. Frekuensi itu jumlah anak yang mendapatkan nilai 6. Di sini ada 2. 7 ada 3 orang, nilai 8 ada 7 orang yang dapat, 9 ada 6 orang, dan nilai 10 ada 2 orang. Untuk cari modus model data begini, tinggal kamu perhatikan frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar itu ada di 7. Ini frekuensi paling banyak, frekuensi paling besar, FP, frekuensi paling besar. Ini berarti modusnya ada di sini. Berarti di sini kamu jawab modusnya adalah 8. Kenapa modusnya 8? Karena nilai 8 itu diperoleh oleh 7 orang, sedangkan 9 hanya 6 orang. Berarti kan yang paling banyak itu dapat nilai 8. Banyak anak itu didapat di angka 8. Nah, jadi modusnya 8. Ini ukuran untuk modus data tunggal, bisa dipahami ya. Ini mungkin kalian sudah pelajari waktu SMP, ini mudah mungkin. Dilanjut ya. Ini untuk yang kedua itu modus data berkelompok. Untuk modus data berkelompok itu dia punya rumus. Carinya cari yang paling banyak muncul, tapi dia menggunakan rumus lagi. Nah, untuk modus, andai kata ya, modus itu kita lambangkan MO, artinya modus. Itu rumusnya L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Nah, apa itu L? L ini adalah tepi bawah kelas modus. Artinya kamu nanti cari kelas modusnya dulu, nanti tepi bawah itu diambil dari kelas modus yang paling bawah dikurangi 0,5. Sedangkan D1 itu kelas modus, frekuensi kelas modus ya, dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan untuk D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus. Sedangkan C-nya interval
Interval kelas itu jarak antara nilai dalam satu kelas. Misalkan begini contohnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh berikut ya. Ini rumusnya masih contoh pertama ya. Nah, perhatikan data di bawah ini. Di sini ada nilai, ada frekuensi. Ini namanya tabel distribusi frekuensi data berkelompok karena di sini ada jarak antara 21 sampai dengan 25. Ini jeda interval kelas itu. Berarti untuk nilai 21 sampai 25 frekuensinya 2. Artinya antara nilai 21 sampai 25 ini ada 2 orang. Nilai di antara 26 sampai 30 ada 8 orang, 31 sampai 35 ada 12 orang, 36 sampai 40 ada 5 orang, sedangkan 41 sampai 45 ada 3 orang. Dari seluruh peserta 30 orang. Nah, karena modus adalah nilai yang paling banyak muncul, maka kamu cari kelas modus dulu. Kelas modus itu cari frekuensi paling banyak. Frekuensi paling banyak itu di 12 ya. Di sini 12 itu dimiliki oleh nilai 31 sampai dengan 35. Nah, berarti 12 ini frekuensi yang paling banyak. Di sini dia 12 adalah kelas modus. Dia kelas modus. Nah, ini kelas modus. Berarti ini kelas modusnya kamu tulis di sini. Kelas modus. Kelas modusnya itu di antara 31 sampai dengan 35. Ini kelas modus 31 sampai 35. Nah, kalau sudah dapat kelas modus, kamu bisa tentukan L, D1, D2, dan C. Nah, berarti kita cari L-nya. L itu tepi bawah kelas modus. Andai kata nih kelas modusnya itu 31 sampai dengan 35, maka kelas modus itu didapat dari nih ya, kelas tepi bawah kelas itu yang paling kecil itu 31. Berarti di sini 31 dikurangi 0,5, nanti didapat 30,5. Nah, atau bisa juga tidak di 31 dikurangi 0,5. Bisa juga kamu lihat kelas modusnya kan 31 sampai 35. Kamu ambil data sebelum kelas. Ini ada 30 ya. Yang paling ujung ini 30. Tinggal kamu tambahin 0,5 di belakang. Itu yang paling mudahnya. Jadi kalau ini kelas modusnya nih, misalkan kelas modusnya ternyata 26 sampai 30. Berarti tinggal L itu didapat dari 25 ini, kamu tambahin 0,5. Misalkan seperti itu. Nah, karena ini mah kelas modusnya 31 sampai dengan 35, berarti data sebelum itu kan 30. Tambahin 0,5 di belakang. Itu cara yang paling mudah. Nah, ini lanjut langsung tentukan D1. D1 itu frekuensi kelas modus 12 dikurangi frekuensi sebelum kelas. Berarti ini D1. D1 ya. Berarti D1 itu 12, frekuensi kelas kan modus kan 12 dikurangi frekuensi sebelum itu 8. Berarti dapat 4. Nah, lalu setelah dapat D1, kamu cari D2. D2-nya itu dari 12 dikurangi 5. Ini D2. Nah, berarti 12 dikurangi 5. Ini nanti akan dapat 7. Nah, lalu dapat yang terakhir tentukan C. C itu interval kelas. Nah, interval kelas itu didapat dari C itu bisa kamu peroleh dari sini nih. 26 bisa dikurangi 21 boleh, atau menghitung dari jarak 21 sampai 25. 21, 22, 23, 24, 25 ada 5 ya. Kalau misalkan boleh juga 26 dikurangi 21, boleh juga 30 kurangi 25. Ini misalkan saya ambil yang paling mudah itu 30 dikurangi 25. Ini akan dapat 5, C-nya 5 ya. Bisa juga 45 kurangi 40, 41 dikurangi 36, atau 31 kurangi 26, itu boleh. Yang penting interval itu diperoleh dari bawah kurangi atas. 41 dikurangi 40, 40 dikurangi 35 itu boleh.
Setelah dapat semuanya, lalu masukkan ke rumusnya sendiri. Itu modus sama dengan ini ya, modus sama dengan DL ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, masukkan ke sini. L-nya berapa? 30,5 ditambah D1-nya itu 4 per D1 juga 4 ditambah 7 dikali 5 ya. Dapat 30,5 ditambah 4 per 11 dikali 5. Ini boleh kamu bagi dulu atau kali, boleh sama saja. 30,5 ditambah 4 kali 5 itu 20 dibagi 11 didapat 30,5 ditambah 20 bagi 11 itu 1,82 dapat ya 30,5 tambah 1,82. Cara menambahkannya kamu sejajarkan komanya, berarti 30,5 ditambah 1,82 ditambah ya 2 turun 5 tambah 8 12 koma turun 1 tambah 1 2 3-nya turun berarti 13 nih ya. Berarti ini dapat 32,32. Ini modus yang pertama dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Lanjut, untuk contoh yang kedua itu dalam bentuk diagram batang. Diagram batang sama saja dengan frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Langkahnya sama, cari yang paling banyak keluar. Nah, di sini diagram batang ya, di sini dia diagram batangnya berdasarkan tepi bawah kelas. Ini tepi bawah kelas. Kenapa tepi bawah kelas? Di sini ada koma 5. Di sumbu X-nya terdapat 34,5, 39,5. Ini sudah saya bahas pada pertemuan yang kemarin. Ini diagram batang berdasarkan tepi bawah kelas. Nah, untuk cari modus itu nilai yang sering muncul, berarti kamu cari diagram batang yang paling tinggi. Ini di 12. Nah, ini berarti dia adalah kelas modus. Ini kelas modus. Nah, ini kelas modus. Berarti tepi bawah kelas, nanti kamu lihat kalau ini kelas modus, berarti tepi bawahnya lihat yang ini, garis yang ini. Berarti di sini tepi bawah kelasnya itu 44,5. Berarti nanti kamu cari ya yang kelas modusnya, berarti L-nya langsung dapat. L itu dapat 44,5. Ini 44,5. Karena 12 ini kelas modus, kamu cari tepi bawahnya di sini yang paling nempel di 12 itu kan 44,5. Nah, lalu dapat cari lagi D1. D1 itu frekuensi kelas modus kan 12 dikurangi frekuensi sebelum, berarti 12 dikurangi 8. Ini D1 berarti 12 dikurangi 8 dapat 4. Lalu D2 itu dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sudah, berarti 12 dikurangi 6. Ini D2. Nah, berarti didapat 6. Ini sudah. Lalu cari interval. Intervalnya gimana?
intervalnya itu bisa kamu peroleh dari 34,5 dikurangi 29,5, boleh juga 64,5 dikurangi 59,5, boleh 59,5 dikurangi dengan 54. Bebas, yang penting jangan terlalu jauh. Misalkan 64 dikurangi 29 itu enggak boleh. Dari data sudah dikurangi data sebelumnya saja. Misalkan ya 34,5 dikurangi 29,5, itu saya dapat 5. Gimana cara menguranginya? Sejajarkan komanya. Berarti 34,5 dikurangi 29,5, komanya sejajar, dikurangi 5 kurangi 5 0 ya, komanya turun. 4 kurangi 9 gak bisa, pinjam 1, berarti 14 dikurangi 9 itu 5, sisa 2 kurangi 2 0, berarti 5,0, sisanya 5. Nah, setelah dapat L, D1, D2, D3, C maksudnya, bukan D3 ya. D3 itu gak ada. Berarti kita langsung tentukan modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. L-nya dapat 44,5 ditambah 4 per D1-nya juga 4 ditambah D2 6 dikali C-nya 5, didapat 44,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Ini bisa dibagi ya, 10 dan 5 bagi 5 masing-masing, ini 1 ini 2. Nah, dapat 44,5 ditambah 4 per 2. 4 per 2 itu 4 dibagi 2, dapat 44,5 ditambah 2. Hasilnya nanti dapat gini, ngitungnya begini, 44,5 ditambah 2. Nah, dalam bentuk diluruskan dengan satuan 5,4 tambah 26, 4-nya turun, jadi dapat 46,5. Ini contoh yang kedua dalam diagram batang, dalam bentuk diagram batang berdasarkan tepi bawah kelas. Nanti bisa juga diagram batangnya dalam bentuk nilai tengah ya, tidak selamanya dalam batas bawah kelas, bisa juga diagram batangnya dalam bentuk nilai tengah. Bisa dipahami ya, semoga dapat dimengerti. Nah, lanjut ke contoh yang ketiga ya. Ini saya sajikan dalam diagram garis, bukan batang lagi, tapi dia diagram garisnya dalam bentuk sajiannya dalam bentuk nilai tengah. Nah, untuk diagram garis dalam bentuk nilai tengah atau nanti diagram batang dalam nilai tengah, itu yang kamu harus perhatikan itu adalah mencari kelasnya. Untuk mencari batas bawah kelas itu kamu harus cari kelas modusnya dulu. Nah, di sini data yang paling tinggi grafiknya ya di 12 ya. Berarti 12 ini miliknya 33. Nah, tapi 33 itu dia nilai tengah. Ini nilai tengah. Nilai tengah. Nah, nilai tengah. Berarti kelasnya itu ada di sini ya. Ada di 33. Nah, ini berarti modusnya ini ada di data 33. Nah, 33 itu nilainya bukan kelasnya, tapi dia nilai tengah. Berarti kamu harus cari kelasnya. Caranya begini. Kamu cari intervalnya. Interval itu diperoleh dari 28 dikurangi 23 boleh, 33 kurangi 28. Berarti cari intervalnya dulu. Cari interval. Intervalnya itu kan dari 28, interval itu C ya, lambangnya C. Nah, 28
dikurangi 23 itu 5, intervalnya 5. Supaya 33 nih, cari kelasnya ya, kelas modus. Nah, 33 itu kan di tengah, datanya itu ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti supaya 33 yang di tengah, berarti di sini adalah 32, di sini 31, di sini 34, di sini 35. Berarti kelasnya itu di antara 31 sampai dengan 35. Nah, kelas modus itu 31 sampai 35. Baru kamu cari L. L itu nanti diperoleh dari 31 dikurangi 0,5. Nanti kamu dapat 30,5. Begini, dapat L ya. Sudah itu kamu langsung cari D1 itu mudah. D1 perhatikan sini. Berarti 12 dikurangi 8. Di sini tulis 12 dikurangi 8, hasilnya 4. D2 berarti D2 itu ini 12 dikurangi 5. Hasilnya 7. C-nya sudah dapat di atas 5 ya. Lalu kamu masukkan ke rumus. Jadi modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. L-nya itu 30,5 ditambah D1-nya 4 per D1 juga 4 tambah 7 dikali 5. Nah, nanti didapat 30,5 ditambah 4 per 11 dikali 5. Ini kayak contoh soal nomor 1 tadi. Berarti sama dengan 30,5 ditambah 20 dibagi 11. Nah, 20 dibagi 11. Nanti dapat ya. Lanjut ya. Nanti akan dapat sama dengan 30,5 ditambah 1,82 dari 20 bagi 11. Berarti dapat 32,32. Sama cara ngitungnya tadi kayak tadi ya. 30 nih 30,5 ditambah 1,82. Hasilnya 2, 13, 1 tambah 1, 2, komanya turun ya, 32,32. Nah, ini cara penghitungan desimal. Yang harus kamu ingat-ingat dalam menjumlahkan atau mengurangi desimal, bilang desimal, sejajarkan komanya. Andai kata nanti desimal dikurangi bilangan bulat, luruskan karena bilangan bulat itu tidak ada komanya, misalkan bilangannya tidak ada komanya, bukan bilangan desimal. Berarti ikuti satuannya, misalkan 2000, berarti simpan 2000 itu dari ribuan sampai satuannya harus sejajar. Misalkan hanya 30, misalkan 30,5 ditambah 2 ini kan satuan, berarti simpan di satuan. Karena 2 itu 2,0, berarti ditambahkan berarti 5,10 ini 0 ya, 0 tambah 2, 10 tambah 2, ini 0 tambah 2 ya 2, ini 3, komanya turun jadi 32,5. Untuk pengurangan juga sama. Hati-hati pada penjumlahan dan pengurangan desimal. Dan untuk ini dalam operasi ini jangan ditambahkan dulu, tapi kamu operasikan dulu yang dikali dan bagi baru dijumlahkan. Itu untuk menghitung modus. Sampai sini semoga bisa dipahami apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.